Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Putra Anugerah Ramadan dengan NIM 1102210292 dan ada Reval Firmansyah Alfialdi dengan NIM 1102210220, dan yang terakhir ada Ahmad Alfat yang dengan NIM 1102213179. Di sini kami akan membahas tentang Integrated Traffic Management System. Pendahuluan. Dengan melihat kondisi sekarang ini yang banyak pengguna motor dan mobil yang mulai banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar, kami menginovasikan sebuah teknologi baru yang mungkin dapat mengurangi dampak kemacetan yang berkepanjang. Inovasi ini dapat dikenal dengan nama Integrated Traffic Management System, di mana inovasi ini menggunakan sebuah sensor yang dapat mendeteksi kepadatan kendaraan yang ada di lampu merah. Selanjutnya adalah gagasan. Gagasan akan dibacakan oleh Ahmad Alfat dan Reval Firmansyah Alfialdi. Solusi masalah. Di kota-kota besar di Indonesia, kendaraan pribadi masih menjadi transportasi utama yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk bermobilitas. Kemacetan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti infrastruktur yang tidak memadai, jumlah ruas jalan yang tidak berbanding lurus dengan kendaraan yang berada di jalanan, pengendara yang tidak menaati aturan, maupun pengelolaan lalu lintas yang tidak efektif. Salah satu pengelolaan lalu lintas adalah matinya lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas berfungsi untuk mengatur laju kendaraan pada persimpangan jalan. Akan tetapi, seringkali jumlah kendaraan yang ada tiap-tiap ruas jalan berbeda, sehingga ketika kendaraan dari satu ruas sudah habis ataupun sedikit lampu merah masih menyala, sedangkan ruas lainnya masih memiliki antrian kendaraan yang lebih parah, hal tersebut membuat pengelolaan lalu lintas menjadi tidak efektif. Selanjutnya ada persoalan gagasan. Untuk mengatasi pengaturan lalu lintas konvensional yang tidak efektif, kami merancang lampu lalu lintas yang menyesuaikan dengan keadaan lalu lintas secara otomatis. ITMS ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada primary traffic camera, yang kedua ada controller. Banyaknya aktivitas kendaraan dan lamanya pengaturan lampu merah menjadi penyebab utama dalam masalah yang kita bahas saat ini. Inovasi ini berfungsi sebagai media pengatur waktu lampu merah dengan sensor yang dapat mendeteksi banyak atau tidaknya kendaraan yang ada. Pemasangan ITMS pada jalan-jalan mana yang memiliki potensi rawan kemacetan, maka diusulkan dengan adanya pemasangan ITMS sehingga kemacetan lalu lintas bisa dihindari. Pihak yang dapat membantu mengimplementasikan gagasan. Yang pertama tentunya pihak universitas. Pada tahap awal, pihak universitas dapat membantu pengembangan dan mengevaluasi alat ini, seperti arahan dari para dosen dan rekan lainnya, agar nantinya alat ini dapat diteruskan ke jenjang yang lebih serius dan dapat diimplementasikan. Lalu, pihak Dishub atau Dinas Perhubungan. Pihak Dishub ini memiliki wewenang dan menetapkan rancangan umum lalu lintas, dan juga memanajemen serta merekayasa lalu lintas. Pihak Dishub dapat membantu melakukan percobaan awal alat ini dengan melakukan rekayasa lalu lintas menggunakan alat ini. Lalu yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat ini membantu dari pengurangan pengguna kendaraan dan menggunakan transportasi umum agar memperkecil dampak kemacetan di lalu lintas. Lalu ada Polantas. Polantas sendiri bertugas untuk melaksanakan lalu lintas pendidikan masyarakat lalu lintas atau Dikmalantas. Polantas ini berpengaruh dalam satu inovasi kami dikarenakan Polantas lah yang turun di jalanan langsung. Langkah strategis untuk merealisasikan gagasan. Yang pertama ada perencanaan awal. Pada perencanaan awal, dilakukan pengumpulan informasi serta menentukan konsep dasar ITMS. Lalu tahap selanjutnya adalah rekayasa lalu lintas dan juga pengambilan data. Pada tahap ini, kami akan memasang beberapa rancangan alat ini pada beberapa titik lalu lintas. Lalu, diamati data sebelum dan sesudah sistem ini dipasang. Rekayasa yang dilakukan selama 2 minggu penuh.
Hal tersebut guna melihat data dari setiap hari, baik itu hari kerja maupun hari libur. Lalu tahap selanjutnya adalah analisis data. Data yang sudah diperoleh dianalisis lebih lanjut. Data yang dianalisis seperti jumlah kendaraan per jam, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, parameter-parameter tadi dicari guna mengetahui keaktivitasan alat ini. Lalu yang terakhir adalah tahap finalisasi. Pada tahap finalisasi, data yang sudah diperoleh dijadikan refleksi untuk sistem final alat ini, dan juga penyempurnaan bentuk dan fitur alat ini guna digunakan lebih umum. Baik, kita akan lanjutkan dengan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, gagasan yang diajukan seperti namanya yaitu Integrated Traffic Management System yang biasa disebut dengan ITMS adalah sistem yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronika melalui software dan hardware komputer dalam bidang transportasi jalan. Penerapan sistem ITMS pada lingkup sistem transportasi jalan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penerapan sistem ITMS yang utama dan penerapan sistem ITMS yang khusus. Penerapan sistem ITMS yang utama dibagi menjadi tiga, yaitu Advanced Traffic Management System atau ATMS, Advanced Traveler Information System atau ATIS, Advanced Vehicles Control System atau AVCS, dan penerapan sistem ITMS yang khusus dibagi menjadi dua, yaitu Advanced Public Transport System APTS atau Commercial Vehicle Operation atau CVO. Cara menyelesaikan dan berapa waktu lama yang diperlukan. Banyaknya aktivitas kendaraan dan lamanya pengaturan lampu merah menjadi penyebab utama dalam masalah yang kita bahas saat ini. Inovasi ini berfungsi sebagai media pengatur waktu lampu merah dengan sensor yang dapat mendeteksi banyak atau tidaknya kendaraan yang ada. Pemasangan ITMS pada jalan-jalan mana yang memiliki potensi rawan kemacetan, maka diusulkan dengan adanya pemasangan ITMS sehingga kemacetan lalu lintas bisa dihindari. Prediksi dampak gagasan bagi masyarakat dan bangsa. Yang pertama, peningkatan mobilitas perpindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain, termasuk akses lebih luas seperti orang tua, orang cacat, dan orang-orang yang tinggal di lokasi terpencil. Yang kedua, berkurangnya lokasi dan kadar kemacetan lalu lintas. Yang ketiga, kompatibilitas lebih besar dalam sistem transformasi permukaan jalan dengan lingkungan. Yang keempat, lebih sedikit kejadian kematian dan fatalitas cedera terkait kecelakaan lalu lintas. Yang kelima, sebuah sistem transformasi yang lebih baik dan logis. Dan yang terakhir, meningkatkan perekonomian. Dengan mobilitas jalan raya yang meningkat, maka kegiatan ekonomi pun akan semakin meningkat karena perpindahan manusia dan juga barang semakin cepat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.